warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriani, guru kimia SMA Negeri 3 Lebong. Di sini saya akan membuat video pembelajaran sehingga membuat kimia menjadi pelajaran yang mengasihkan. Oke, mau lihat? Mari kita saksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para siswa, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan atau menampilkan suatu materi pembelajaran yang menggunakan metode eksperimen atau percobaan, sehingga nanti para siswa merasakan senang untuk belajar dan juga merasakan dalam belajar kimia ternyata asik loh. Baiklah para siswa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini, kita harus bersemangat untuk belajar. Ibu, alhamdulillah masih bersemangat untuk belajar. Guru bangkit, pulihkan pendidikan. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menampilkan judul materinya, yaitu reaksi saponifikasi. Dengan tujuan pembelajaran agar siswa mengetahui reaksi saponifikasi beserta prosesnya. Oke para siswa, sekarang kalian lihat gambar. Sini ada gambar sabun. Sabun di sini ada dua macam, yaitu sabun padat, kemudian sabun cair. Apakah sama keduanya? Kalau kita lihat dari fungsinya, kedua sabun itu sama, yaitu sama-sama untuk membersihkan. Tapi kalau kita lihat dari reaksi saponifikasinya atau reaksi pembuatannya, kedua sabun itu berbeda. Di mana perbedaannya? Nanti kita lihat pada penjelasan materi. Oke, sabun terbuat melalui reaksi saponifikasi. Pengertian reaksi saponifikasi adalah kata saponifikasi berasal dari kata sapon yang artinya sabun dan fi atau fikasi berarti di situ adalah proses pembuatan. Jadi reaksi saponifikasi adalah pembuatan sabun dengan menggunakan reaksi kimia. Sabun itu terbuat dari lemak, yang mana struktur lemak di situ ada R, C, O, R aksen, di mana R aksennya ada R1, R2, dan R3. Kemudian lemak terbagi menjadi dua, lemak yang berupa padat itu berasal dari hewan, dan juga lemak yang berasal dari tumbuhan berupa lemak cair. Kemudian pada pembuatan sabun di sini kalian bisa lihat pada gambar tadi, sabun itu ada dua macam, sabun padat dan sabun cair. Yang membedakan kedua sabun itu tadi adalah pada proses reaksi saponifikasinya, yaitu kalau dia menggunakan basa alkalinya yaitu NaOH, di mana reaksi saponifikasinya adalah lemak ditambah NaOH melalui pemanasan yang fungsinya adalah suhu tersebut diperlukan untuk mempercepat reaksi untuk pembentukan sabun atau garam alkali ditambah dengan gliserol. Kemudian sabun cair. Sabun cair, basa alkali yang digunakan adalah KOH.
KOH yang digunakan dengan reaksi saponifikasinya lemah, kemudian ditambah dengan basa alkalinya KOH, sama gunakan pemanasan untuk mempercepat terjadinya reaksi sehingga menghasilkan hasil reaksinya garam alkali yaitu berupa sabun dan gliserol. Jadi itu adalah penjelasan mengenai reaksi saponifikasi atau reaksi pembuatan sabun. Oke para siswa, untuk lebih jelasnya untuk pembuatan sabun, di sini Ibu mengajak kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 3 Lebong untuk melakukan percobaan di laboratorium mengenai reaksi saponifikasi. Mau lihat videonya? Yuk kita simak video pembuatan. Pertama sejarah yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baiklah, saya di sini akan mengatakan poin yang pertama yaitu sejarah sabun. Bukti nyata dari ditemukannya benda mirip sabun sekitar tahun 2800 sebelum Masehi. Para pembuat sabun yang pertama adalah bangsa Babilonia, Mesir, Yunani, dan Roma. Pada awalnya sabun tidak digunakan untuk mandi, melainkan digunakan untuk mencuci peralatan. Sabun sendiri digunakan untuk mandi pada abad ke-19. Menurut legenda Romawi kuno, ada sebuah gunung yang bernama Gunung Sapong yang dijadikan sebagai tempat upacara keagamaan yang mengorbankan hewan, di mana lemak dari hewan tersebut akan bercampur dengan abu kayu. Ketika hujan, abu kayu tersebut akan mengalir ke sungai Tiber sehingga sungai tersebut jadi berbusa. Ketika orang-orang mencuci baju di sungai, mereka mendapati baju mereka menjadi bersih. Konon itulah pembuatan sabun dimulai. Kemudian, baiklah, saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu bahan dan fungsinya. Dalam pembuatan sabun, kelompok kami menggunakan dua bahan utama, yaitu minyak atau lemak serta alkali. Minyak atau lemak sebenarnya semuanya dapat digunakan dalam pembuatan sabun, tetapi ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan sehingga tidak semua minyak kami gunakan. Dalam percobaan kali ini, kelompok kami akan menggunakan 3 jenis minyak. Minyak yang pertama adalah minyak sawit atau palm oil. Palm oil ini ciri-cirinya adalah berwarna jingga kemerahan, serta sabun yang menggunakan minyak ini teksturnya akan bersifat keras serta sulit berbusa, sehingga kita memerlukan campuran bahan lainnya. Minyak yang kedua adalah minyak kelapa atau coconut oil. Minyak kelapa ini didapat atau diperoleh dari ekstraksi santan, di mana minyak ini merupakan minyak nabati yang paling sering digunakan dalam industri pembuatan sabun, serta mengandung asam lemak yang sangat tinggi, sekitar 40 sampai 50%, sehingga sabun nanti yang akan dibuat dari minyak ini akan tahan terhadap oksidasi yang menyebabkan bau tak sedap. Dan jenis yang terakhir adalah minyak zaitun. Minyak zaitun ini berasal dari ekstraksi buah zaitun, yang mana sabun yang menggunakan minyak zaitun akan bersifat keras tetapi akan terasa lembut apabila terkena kulit. Serta bahan utama yang kedua adalah alkali. Banyak sekali alkali yang dapat digunakan dalam proses pembuatan sabun. Contohnya seperti KOH yang digunakan dalam pembuatan sabun cair, dikarenakan sifatnya yang mudah larut di dalam air. Tetapi pada saat ini kelompok kami akan menggunakan NaOH, karena NaOH adalah bahan utama yang paling sering digunakan dalam pembuatan sabun yang bersifat keras atau yang disebut dengan sabun padat. Itulah tadi penjelasan mengenai teori saponifikasi. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti video praktikum kelompok kami mengenai saponifikasi dalam pembuatan sabun.
mengenai teori saponifikasi beserta praktikumnya, dan berikut adalah hasil dari praktikum pembuatan sabun yang telah kelompok kami lakukan. Semoga bermanfaat. Bagaimana para siswa? Sudah kalian simak video pembuatan sabun di laboratorium SMA 3 Lebong tadi. Dari percobaan tadi, kami SMA 3 Lebong membuat sabun yang hasilnya bisa kalian lihat sendiri. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.